Salam yang diberkati Tuhan, keluarga Bapak Ruben Barak Padang dan keluarga Bapak Julius S. Barak Padang. Pertama-tama kami ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian, pun juga bagi segenap jemaat yang ikut ibadah secara live streaming dari gedung Gereja Jemaat Masaleh. Puji dan syukur kita senantiasa angkat kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan kasih setianya, sehingga saat ini pun kita boleh diperjumpakan dalam sukacita bersama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini, yaitu keluarga Bapak Ruben Barak Padang dan keluarga Bapak Julius S. Barak Padang. Mari segenap jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 7, Ya Tuhan kami puji namamu besar. Pertolongan kita dalam ibadah keluarga saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, mari bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 30 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-13. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu?
dan memberitakan kesetiaan-Mu. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian Allah Bapa Tuhan. Mari bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga Bapak Ruben Barak Padang, keluarga Bapak Julius S. Barak Padang. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 23. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Di malam ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau dan kami datang bersyukur bahwa kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang hari ini, dalam berbagai tugas dan pekerjaan kami. Dan malam ini Engkau menghimpunkan kami untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dan kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir dalam persekutuan kami, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup ini. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 23 firman Tuhan berbunyi. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan,
supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam ini. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kita yang saya beri dalam satu tema, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan orang bijak mengatakan, pengalaman masa lalu adalah guru yang sangat berharga untuk menapaki masa depan. Hal ini mau memberi gambaran bahwa setiap peristiwa kehidupan adalah cerminan hidup untuk mewujudkan hal-hal yang terbaik bagi masa depan. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu merupakan perbaikan ke arah yang lebih baik. Demikian masa lampau menyimpan kenangan tersendiri sehingga dapat membangun masa depan yang lebih berkualitas. Tetapi ingat, tidak selamanya untuk terikat dengan masa lampau. Sebab terkadang ada masa lampau yang membawa trauma tersendiri sehingga membatasi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Misalnya, kegagalan di masa lampau membatasi kita untuk berusaha melakukan perubahan ke masa depan. Hal ini membuat kita minder, kurang bergaul, dan akhirnya menjauhkan diri dari persekutuan. Ini merupakan dampak ketika kita terikat dengan masa lampau yang berkaitan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan. Karena itulah harus ada usaha untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kehidupan yang terus-menerus mengarah ke depan, maka tunjukkanlah pandangan untuk menatap hari esok dengan pasti. Berusahalah untuk tidak dibayang-bayangi pengalaman buruk di masa lampau. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, mengisahkan bahwa Allah mendesak Lot untuk membawa keluarganya keluar dari kota, sebab Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Mereka diminta untuk tidak menoleh ke belakang supaya jangan mati, supaya jangan lenyap. Perintah Tuhan kepada Lot dan keluarganya tidak terikat lagi dengan kehidupan masa lalu di kotanya yang hidup jauh dari Allah. Saudara-saudara, Allah memusnahkan Sodom dan Gomora karena sesungguhnya sangat berat dosanya. Tetapi Allah ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Karena itulah mereka diminta untuk jangan lagi menoleh ke belakang ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya dalam kehidupan ini penilaian dan anggapan kita pun tentang orang lain tidak didasarkan kepada perbuatan salah di masa lampaunya. Namun kita harus mendorong orang-orang yang melakukan kesalahan di masa lampau untuk menemukan perubahan di masa depan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang mengakui kesalahan untuk meningkatkan dosanya, kemudian berbalik kepada Allah. Pengalaman Lot dan keluarganya hendaknya menjadi motivasi untuk hidup yang lebih baik, berpengharapan di dalam pengasihan Allah. Juga saudara-saudara, ketika kita mengingat kisah tentang Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus. Saulus adalah orang yang sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus atau disebut pengikut Kristus. Sehingga Saulus ketika berjumpa dengan orang Kristen, Saulus menganiaya orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik diceritakan bahwa Yesus berjumpa dengan dia. Dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus itu ingin melakukan kejahatan, akan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata ketika Yesus berjumpa dengan dia, apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus, dia bertobat dan dia mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau melihat bahwa pengalaman hidup masa lalu Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus bukanlah sesuatu yang menghambat dia untuk mau hidup dengan baik pada masa yang akan datang.
Tetapi pengalaman itu membuat dia mau berubah di tengah-tengah kehidupannya. Begitu juga dalam kehidupan Lot dan keluarganya dalam bacaan kita. Mau mengingatkan kita juga semua bahwa apa yang buruk di masa lalu, tinggalkanlah itu. Mari berjalanlah bersama dengan Allah. Semoga kehidupan dalam menatap masa depan, dalam iman dan pengharapan kepadanya, kita tetap lebih kuat, segar, dan diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, mau mengingatkan kita juga, adapun yang menjadi kegagalan di masa lampau, hendaknya tidak menjadi penghalang untuk melangkah ke masa depan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dari Imamat 22 ayat yang ke-20 akan menuntun kita berbunyi demikian. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Sambil kita menyatakan ungkapan syukur kita iringi dengan mengangkat pujian syukur padamu ya Allah. Atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari Sang yang teman. Atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Bapa di tengah-tengah persekutuan kami ini. Atas waktu yang Engkau beri bagi kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian bagi-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami, jangan menoleh ke belakang untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami harus menatap ke depan, menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti dan akan menolong, memampukan kami untuk melakukan hal yang baik, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dapat terwujud. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk persembahan juga yang telah kami beri. Semoga dipergunakan di tengah-tengah pelayanan kami.
Begitu juga yang masih ada pada kami. Mari Bapa, Engkau memberkati. Semoga semuanya itu dipergunakan dengan baik. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat keluarga yang mendapat giliran ibadah keluarga Jemaat Masaleh, yaitu keluarga kekasih kami Bapak Ruben Barak Padang dan keluarga Bapak Julius S. Barak Padang. Kami berdoa buat kakek dan nenek Ian dalam masa tuanya di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kesehatan kekuatan baginya, sehingga menikmati kehidupan bersama dengan anak cucu, senantiasa penuh dengan sukacita dan kegembiraan karena Tuhan yang memberi. Kami juga mau berdoa buat Bapak dan Mama Ian dalam tugas dan dalam pekerjaannya sehari-hari. Kiranya senantiasa juga diberkati oleh Allah dalam tugas dan tanggung jawab itu, pekerjaannya di rumah dan juga di mana bekerja. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemampuan serta kesabaran untuk mengerjakannya, sehingga lewat usaha kerja itu berkat Tuhan dapat diterima. Kami mau berdoa buat anak yang Tuhan anugerahkan buat keluarga Ian dan Sigit dalam pendidikannya, Gracela dan Mateo dalam masa pertumbuhannya, Tinus dan Glenn dan Roni dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Kiranya mereka senantiasa dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri, sehingga ketika mereka beraktivitas menjalani kehidupan karunia Tuhan, senantiasa merasakan kasih pertolongan dari Tuhan sendiri. Berkati juga kakek dan nenek Ian yang ada di kampung dalam masa tuanya. Kiranya senantiasa merasakan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Di saat ini kami mau bersyukur bersama dengan Bapak Julius S. Barak Padang yang hari ini berulang tahun. Kiranya diberkati syukur dan sukacita Bapak Julius S. Barak Padang lewat pertambahan usia ini. Bapa di sorga, untuk segala rencana-rencana dan pekerjaan keluarga, usaha yang tidak kami sebut satu persatu, kiranya diberkati oleh Tuhan. Semoga semuanya itu juga boleh Tuhan wujudkan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa dan bersyukur untuk yang telah mengambil pelayanan pada malam ini. Liturgis, pemandu musik dan multimedia, kiranya diberkati Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Jemaat Masaleh, dalam tugas pelayanan yang dilaksanakan. Kiranya senantiasa membawa umat-Mu lebih dekat kepadamu ya Allah. Kami mau berdoa buat majelis gereja dan pengurus OIG dalam tugas pelayanannya. Diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Semuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, bahwa jalanilah hidup menatap ke depan dalam tuntunan kasih Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk dan mengucap syukur secara pribadi. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Bapak Ruben Barak Padang sekeluarga dan keluarga Julius S. Barak Padang, kiranya senantiasa tetap sukacita, damai sejahtera, dan dari gedung gereja kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan berbahagia senantiasa bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH yang menjadi berkat bagi kita sekalian lewat pemberitaan firman Tuhan pada ibadah malam hari ini. Kiranya Bapak Pendeta senantiasa diberkati, sukacita, dan terus diberkati bersama dengan keluarga. Pun juga terima kasih bagi segenap rekan-rekan yang dalam kebersamaan pada saat ini ikut di dalam menata pelayanan, bahkan di dalam mengangkat tugas pelayanan multimedia dan operator musik. Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat malam dan terima kasih.